Bang, bahas seberapa kuat PHSSB mode BE. Saya ucapkan terima kasih atas supportnya Kak Nur Hasanah, dan terima kasih sudah mau menunggu videonya untuk dibuatkan. Badan kedua PHS adalah badan yang sempurna, baik dari segi hardware, software, dan experience-nya. Namun sayangnya PHS Ori tidak bisa memaksimalkan potensi dari badan keduanya. Pertama-tama gua mau jelasin dulu salah satu mekanisme dari mode BE, yaitu penyesuaian. Karena masih banyak orang yang masih salah kaprah mengenai hal ini. BE bukan menyesuaikan kekuatan lawan secara bebas. Kurung buka kayak ketemu lawan yang lebih kuat bakal langsung bisa menyamakan kurung tutup. Tapi cuma sekedar mengurangi energi aja ketika ketemu lawan yang lebih lemah agar bisa bertarung secara efisien. BE PHS Ori tidak akan bisa beradaptasi dengan kekuatan Legion, dan PHS BE tidak akan bisa beradaptasi kalau ketemu Goku atau Saitama. Ini harusnya udah jelas, karena balik lagi ke kapabilitas maksimal dari fisik masing-masing. Ketika badan kedua PHS ini masuk ke dalam mode BE, dia akan jadi sangat kuat, karena hardware dan softwarenya akan dipacu sampai ke tingkat tertingginya, kurung buka maksimal kurung tutup. PHSBE bertarung dengan cara menyesuaikan kekuatan atau ancaman lawannya. Kalau lawannya kuat, PHSBE juga jadi kuat, dan begitu pula sebaliknya. PHSBE juga memiliki kemampuan menyesuaikan kekuatan lawannya dengan sangat cepat. Pertama-tama gua mau jelasin dulu kenapa pertarungan PHS Ori melawan PHSBE itu terlihat sangat sengit ketimbang PHSBE lawan Jinyoung. Waktu PHS Ori melawan PHSBE, PHS Ori memanfaatkan kelemahan PHSBE untuk bisa memukul PHSBE. Dan ketika PHSBE menyamakan kekuatannya dengan PHS Ori all out, PHS Ori kena bantai secara sepihak. Sedangkan ketika Jinyoung datang untuk menghadapi PHSBE, dia datang tanpa menyembunyikan kekuatannya. Dia datang dengan mengeluarkan aura kuat dan intimidasi yang kuat. Dan ketika Jinyoung mengcopy Kim Gabryong, PHSBE langsung bisa menyesuaikan kekuatannya dengan Jinyoung dan langsung mengcopy Kim Gabryong lewat Jinyoung. PHSBE memang mempunyai kemampuan penyesuaian kekuatan yang sangat cepat. Untuk bisa menyesuaikan kekuatan lawannya, PHS perlu beberapa pancingan serangan untuk bisa menyesuaikan kekuatan lawannya. PHSBE juga pernah bertarung melawan Jonggun di sekolah, dan hasilnya PHSBE menang secara hard sampai extreme div. Namun sayangnya pertarungan mereka ini off screen. Banyak orang yang masih mengira kalau PHSBE yang dilawan Jonggun itu masih lemah dan minim pengalaman bertarung. Padahal badan kedua PHS ini adalah perfect body, badan yang sempurna baik dari segi hardware, software, dan experience. Gua ingatkan sekali lagi, PHSBE itu udah perfect experience dan master all martial art. PHSBE yang dilawan Jonggun di sekolah itu sama kuatnya dengan PHSBE di anak perusahaan pertama. Jadi kalau ada orang di aplikasi TikTok bilang kalau PHSBE yang dilawan Jonggun itu masih minim pengalaman bertarung, suruh nonton video gua biar mereka sadar. PHSBE juga mempunyai kemampuan copy. Dia bisa mengcopy teknik lawan-lawannya. Waktu PHSBE melawan PHS Ori di anak perusahaan pertama, PHSBE bisa mengcopy teknik kopian milik PHS Ori. Apakah skill copy milik PHSBE lebih superior dari skill copy milik Johan, PHS Ori, dan Jinyoung? Jawabannya enggak. Karena para pengguna skill copy itu memiliki potensi yang sama dan kualitas yang sama. Yang membedakan cuma dari segi hardware, software, dan experience penggunanya. Waktu di anak perusahaan pertama, PHSBE bisa mengkombinasikan teknik GQC, Muay Thai, Jeet Kune Do, dan boxing dalam satu serangan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu semua karena perfect hardware, software, dan experience miliknya. Skill copy PHSBE terlihat superior yaitu karena hardware, software, dan experience-nya sudah sempurna. Bang, Jinyoung kan tidak bisa mengcopy Kim Gabryong dalam waktu yang lama karena badannya bisa hancur. Apakah PHSBE bisa mengcopy Gabryong terus menerus tanpa terkena efek samping seperti Jinyoung? Jawabannya bisa.
Jin Yong tidak bisa mengcopy Gabyong dalam waktu yang lama itu karena perbedaan hardware mereka jauh banget. Sedangkan PHSBE bisa mengcopy Gabyong tanpa terkena batasan atau efek samping seperti Jin Yong. Hal itu bisa terjadi karena PHSBE memiliki perfect body dan perfect hardware. Jadi kalau PHSBE mengcopy Gabyong dalam waktu yang lama, dia akan baik-baik saja. Ketika PHS masuk ke dalam mode BE-nya, dia akan jadi sangat berbahaya karena dia akan terus bertarung dan menyerang orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak peduli kawan atau lawan, semuanya akan dihajar habis sama PHSBE. Tidak peduli meskipun tangannya patah, PHSBE tidak akan pernah berhenti bertarung melawan musuh-musuhnya. Karena hal inilah dia disebut sebagai War Machine. Perlu diingat, sampai saat video ini dibuat, PHSBE belum memiliki julukan yang resmi. PHSBE berada di level God tier, dan PHSBE adalah orang terkuat di God tier. PHSBE punya perfect body, hardware, software, dan experience-nya sudah sempurna. Dia berada di level yang berbeda. Jin Yong pernah bilang kalau tubuh PHSBE itu kebal terhadap obat-obatan kecuali narkotika. Dan Jin Yong juga bilang kalau level PHSBE itu setara dengan orang-orang dari generasi 0 yang dulu pernah dilawan Fish Gang. Dan Jin Yong juga sangat ingin melihat PHSBE bertarung melawan Kim Gabyong di masa prime-nya. Secara gak langsung, Park Jin Young meletakkan PHSBE selevel dengan Kim Gabyong. PHSBE itu sangat kuat. Secara fits dia berada di puncak Lookism saat ini. Dia adalah yang terkuat dan yang terbaik. PHSBE bisa membabat habis para God tier di Lookism. Bahkan dia bisa solo versi Lookism sendirian. Fandom Lookism juga menyebut PHSBE sebagai botak cheater karena dia terlalu kuat dan kekuatannya gak ngotak. Bang, bahas asal-usul PHS second body. Ada banyak sekali teori tentang badan kedua PHS ini. Tapi yang paling masuk akal ya cuma teori kalau badan kedua PHS adalah badan buatan dan Choi Dong-so adalah pembuat badan kedua PHS. Apa tujuan Choi Dong-so membuat badan kedua? Saya sendiri juga kurang tahu. Ada yang bilang kalau badan kedua PHS ini disiapkan untuk Gabyong. Dan ada juga yang bilang kalau badan kedua PHS ini awalnya untuk Choi Dong-so sendiri. Intinya saya sendiri juga gak tahu asal-usul badan kedua PHS. Sekuat-kuatnya PHSBE, masih ada dua orang yang jauh lebih kuat dari PHSBE. Satu yaitu mas-mas penjaga toko, dan satunya lagi adalah Samdak. Untuk Samdak gua bakal jelasin lagi di video khusus Samdak. Perlu kalian tahu, PHSBE itu cuma muncul 4 kali, yaitu pas lawan Jitae, pas lawan Jonggun, anak perusahaan ketiga, dan anak perusahaan pertama. Informasi mengenai PHSBE juga sedikit. Oke, cukup sekian dan terima kasih.